Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Baiklah teman-teman mahasiswa dan para santri, mari kita bahas tentang undang-undang poligami atau hukum poligami di negara Mesir. Baik, kita mulai. Usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Pada draft Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 misalnya, sudah dimasukkan dua pasal yang berhubungan dengan masalah poligami, yakni satu, bahwa seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan atau hakim. Dan dua, hakim hanya memberi izin kepada orang yang disetujui pasangan dan mampu menafkahi seluruh keluarga. Meskipun kedua pasal ini sudah disetujui ulama yang masuk dalam panitia, tetapi harus dibuang dan tidak menjadi undang-undang karena ada penolakan yang keras dari ulama-ulama lain. Nah, ini ada atau menurut Farhad J. Ziadeh dalam bukunya Lawyers, The Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, California University 1968 halaman 126, dan juga oleh Anderson dalam bukunya Law Reforms halaman 62. Kemudian draft yang sama diusulkan Komite Mesir tahun 1927 untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 1929. Konon dipengaruhi oleh Abduh bahwa untuk membatasi poligami adalah bukan saja boleh memasukkan pada ta'liq talak tentang hak cerai istri karena suami poligami, tetapi juga satu, seorang laki-laki yang sudah beristri tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain, dan pegawai pencatat tidak boleh mencatatkan pernikahan seperti ini tanpa ada izin pengadilan yang berwenang. Dua, hakim yang menangani harus tidak memberi izin sebelum membuktikan bahwa laki-laki yang bersangkutan mampu secara ekonomi menanggung seluruh keluarga dan dapat berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya. Aturan ini batal karena diveto Raja Fuad, diusulkan lagi tahun 1943 dan 1945 juga tidak diterima. Demikian menurut Anderson dalam bukunya Law Reform halaman 62 dan 110. Baru tahun 1985, Mesir dengan undang-undang atau Amendment Law Nomor 100 tahun 1985 menetapkan aturan poligami. Dalam amandemen ini ditentukan poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam ta'liq talak atau tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan kepada istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Ini dalam pasal 11A disebutkan, seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai istri harus mencantumkan nama dan alamat istri atau istri-istrinya. Pegawai pencatat harus memberitahu istrinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain dapat minta cerai berdasar kemudaratan ekonomi yang diakibatkan oleh poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama suaminya dengan baik tentunya. Hak cerai ini dapat berlaku baik ditetapkan atau tidak dalam ta'liq talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak istri minta cerai hilang dengan sendirinya kalau dia tidak memintanya selama masa 1 tahun dari dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi hak ini tetap menjadi hak istri setiap kali suaminya nikah lagi. Seorang istri yang dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki istri
berhak minta cerai segera setelah mengetahuinya. Demikian juga Daud El-Alami dan Doreen Hanscliffe dalam bukunya Islamic Marriage and Divorce Law of the Arab World, London, Law International 1996, halaman 52. Juga Tahir Mahmud dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries, New Delhi Time Press 1987, halaman 39 dan 40. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya. Ini disebutkan dalam pasal 23A bahwa seorang yang menceraikan istrinya bertentangan dengan aturan yang ada pada pasal 5A undang-undang ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 pon Mesir atau kedua-duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat istri atau istri-istrinya atau istri yang dicerai, bertentangan dengan pasal 11A. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 1 bulan dan dengan hukuman denda maksimal 50 pon Mesir. Pegawai bersangkutan dapat juga dinonaktifkan atau disingkirkan selama maksimal 1 tahun. Demikian menurut Mahmud dalam bukunya Personal Law, halaman 45 dan 46. Hanya saja untuk menilai apakah poligami mengakibatkan problem ekonomi dalam rumah tangga, hanya diberi ketenggang waktu 1 tahun. Sementara kalau sudah lewat waktu tersebut, istri tidak berhak lagi menuntut perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi akibat poligami. Demikian teman-teman, hukum atau undang-undang poligami di negara Mesir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.